Hari-hari Aisyah berjalan seperti biasa, namun hatinya tidak lagi setenang dulu. Ada sesuatu yang terasa berbeda. Meski ia sendiri sulit menjelaskannya dengan kata-kata, ia masih bangun sebelum subuh, masih bekerja sampai larut malam, masih tersenyum pada majikannya, masih mengirim uang setiap bulan. Dari luar, hidupnya tampak sama, tetapi di dalam dadanya ada kegelisahan yang pelan-pelan tumbuh. Ia mulai sering memandangi layar ponselnya lebih lama dari biasanya. Menunggu balasan, menunggu panggilan, menunggu tanda bahwa ia masih penting. Dulu, Rizal selalu cepat membalas pesannya. Bahkan jika sedang bekerja, ia akan menyempatkan diri menulis, "Nanti aku telepon ya," atau "Lagi sibuk, jangan khawatir." Sekarang, seringkali pesannya hanya dibaca, centang biru muncul, tak ada jawaban. Aisyah menatap layar itu dengan perasaan kosong. Mungkin dia lagi capek, bisiknya pada diri sendiri. Namun, hari demi hari, alasan itu terasa semakin tipis. Suatu malam, setelah selesai membersihkan dapur, Aisyah duduk di kasurnya. Tangannya gemetar saat mengetik pesan. "Bang, kamu lagi apa?" Tak lama kemudian, balasan datang. "Lagi di rumah." Aisyah tersenyum kecil. "Lagi sama Rani, Ija." Ia ingin menelepon, namun saat ia menekan tombol panggil, panggilannya ditolak. Beberapa menit kemudian, pesan masuk, sinyal jelek. Aisyah memandang layar lama. Ia tahu rasanya sinyal jelek, tapi ia juga tahu rasanya ditolak. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pikirkan. Nada suara Rizal yang berubah, tawa yang terdengar dipaksakan, cerita yang terdengar berulang. Kadang Rizal berkata, "Baru pulang dari sawah, tapi pakaiannya bersih." Kadang katanya lelah, tapi suaranya justru terdengar ceria. Suatu malam, Aisyah memberanikan diri bertanya, "Bang, kamu masih nabung kan?" "Masih." "Boleh aku lihat saldonya kapan-kapan?" Rizal terdiam beberapa detik. "Nanti aja ya, ribet." Oh, jawaban itu sederhana, tapi cukup untuk membuat hati Aisyah bergetar. Ia mulai sering menangis diam-diam, di kamar mandi, di dapur, di bawah selimut. Ia tak ingin orang lain tahu bahwa hatinya rapuh. Suatu hari, seorang teman sesama pekerja bernama Nurul duduk di sampingnya saat istirahat. "Kamu kelihatan murung akhir-akhir ini," kata Nurul. Aisyah tersenyum tipis. "Enggak kok." "Masalah keluarga?" Aisyah ragu. Namun akhirnya, ia mengangguk. "Aku takut suamiku berubah." Nurul menatapnya iba. "Kamu jauh, banyak yang gak kuat." Aisyah terdiam. Ia tahu itu, tapi ia tak mau percaya. Suatu malam, saat membuka media sosial, Aisyah melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Sebuah foto, Rizal berdiri di samping seorang perempuan. Mereka tersenyum. Terlalu dekat, terlalu akrab. Foto itu diunggah oleh teman Rizal dengan caption, "Malam mingguan." Tangan Aisyah gemetar. Ia memperbesar foto itu. Ia menatap wajah perempuan itu. Cantik, muda, rapi, bukan dirinya. Dadanya terasa sesak. Air mata jatuh tanpa izin. Ia langsung mengirim pesan. "Bang, itu foto sama siapa?" Balasan datang lama, "Hampir 1 jam teman." "Teman siapa?" "Teman biasa." "Kok dekat banget? Kamu, kenapa sih?" Aisyah terdiam. Ia merasa bersalah, seolah-olah dialah yang salah karena bertanya. "Maaf," tulisnya. "Maaf kalau aku curiga." Rizal membalas singkat. Iya, tak ada penjelasan, tak ada penguatan, tak ada pelukan, hanya jarak. Sejak saat itu, Aisyah mulai menyimpan pertanyaan di hatinya. Ia mulai memperhatikan setiap detail. Ia membuka ulang foto-foto lama.
Ia membandingkan senyum Rizal dulu dan sekarang. Dulu hangat, sekarang hambar. Ia mulai bermimpi buruk, bermimpi Rizal pergi, bermimpi rumah mereka kosong, bermimpi ia pulang dan tak menemukan siapa-siapa. Ia terbangun dengan keringat dingin, ia lalu mengambil ponsel dan menelepon. Kadang diangkat, kadang tidak. Jika tidak, ia hanya bisa memeluk bantal. Ya Allah, jaga keluargaku. Suatu hari, ia berkata lagi, "Bang, aku mau pulang sebentar tahun depan." Rizal terkejut. "Ngapain? Aku kangen, kerja kamu belum selesai." "Kan? Iya, tapi nanti aja." Nada itu dingin. Aisyah merasa seperti orang asing. Suatu malam, ia mengumpulkan keberanian. "Bang, jujur sama aku, apa? Kamu ada perempuan lain?" Hening, beberapa detik terasa seperti selamanya. "Kamu gila, kenapa mikir gitu? Jangan berlebihan." Aisyah menutup matanya. "Aku cuma takut kehilangan." "Sudah, jangan bahas." Telepon terputus. Aisyah menangis terseduh-seduh. Ia merasa sendirian di dunia yang ramai. Ia mencintai dengan sepenuh hati. Namun cintanya seperti dilempar ke ruang kosong. Ia mulai menulis di buku kecilnya tentang rindu, tentang takut, tentang doa, tentang harapan yang mulai rapuh. Ia masih mengirim uang, masih setia, masih percaya. Tapi sekarang kepercayaannya retak, belum pecah, namun sudah berderak. Dan Aisyah tahu, suatu hari nanti, jika retakan itu terus dibiarkan, semuanya akan runtuh. Ia hanya belum tahu bahwa hari itu semakin dekat